Jawaban Jitu Mahfud MD tak ingin pemerintah dikaitkan dengan sidang Rizik, ditulis oleh Ayas di sewar.com. Pemerintah dianggap sebagai antitesa Rizik, pun begitu sebaliknya Rizik dianggap sebagai antitesa pemerintah. Di antara sekian banyak pimpinan ormas, bisa dikatakan hanya Rizik yang paling rajin mengkritik, mengecam, dan menyerang pemerintah. Tidak Gus Dur, Megawati, SBY, maupun Jokowi semuanya diserang. Selama Presiden Indonesia belum bisa mewujudkan NKRI bersyariah, selama ini juga Rizik akan tetap menjadi antitesa. Karena sikap kerap menentang kebijakan pemerintah yang berbuntut perbuatan melanggar hukum yang membuat Rizik pernah dipenjara di era Presiden Megawati dan SBY. Pada 2003, Rizik divonis bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diganjar 7 bulan penjara. Rizik dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan menghasut, melawan aparat keamanan, dan memerintahkan merusak sejumlah tempat hiburan di ibu kota. Rizik menjalani hukuman di Rutan Salemba dan mendekam di Blok R nomor 19. Rizik juga pernah tercatat pernah ditahan di era pemerintahan SBY. Saat itu dia dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas peristiwa penyerangan massa FPI kepada massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Keyakinan. Rizik pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 1 Juni 2008. Bahkan saat itu, Presiden keempat Republik Indonesia, Gus Dur menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan SBY yang dianggap telah bersikap tegas. Atas kasusnya itu, HRS divonis 1 tahun 6 bulan dan harus meringkuk di sel jeruji besi. Seperti kita ketahui, Gus Dur adalah orang yang resah dengan keberadaan Rizik dan FPI. Gus Dur bahkan pernah menyebut FPI adalah organisasi bajingan. Sebaliknya, Rizik juga tidak kalah sadis dalam menghina Gus Dur. Rizik menyebut Gus Dur buta mata dan buta hati. Melihat rekam jejak Rizik selama ini, dia memang sudah terbiasa menentang pemerintah siapapun presidennya, selama belum bisa mewujudkan NKRI bersyariah. Oleh sebab itu, apa yang sedang diterima oleh Rizik bukanlah hal baru. Bukan berarti pemerintah mengkriminalisasi Rizik. Bukan juga Jokowi yang ingin Rizik dijebloskan ke penjara. Perbuatan Rizik sendiri yang membuat dia berkali-kali berurusan dengan hukum. Rizik sangat senang dianggap sebagai lawan pemerintah. Sangat bangga ketika harus dijebloskan ke penjara karena dianggap berani menentang pemerintah. Oleh sebab itu, dia ingin show off bahwa dia sejajar dengan pemerintah. Rizik sangat senang jika kasus-kasus yang menjeratnya selalu dikaitkan dengan pemerintah. Hal itu membuat dirinya nampak besar. Rizik seperti ingin persidangannya dijadikan headline berita dan dihadiri oleh massa pendukungnya. Rizik sengaja protes dan melawan dalam rangka membentuk opini bahwa dirinya disolimi oleh pemerintah. Rizik ingin membentuk opini bahwa dalang dibalik kasusnya adalah pemerintah. Meskipun hakim berkali-kali menjelaskan bahwa sidang itu adalah sidang negara, bukan sidang pemerintah, sehingga tidak ada foto presiden dan wakil presiden, Rizik tidak mau tahu. Pemerintah nampaknya sadar dengan upaya Rizik yang coba mengait-ngaitkan persidangan dirinya dengan pemerintah. Hal ini nampaknya dipahami oleh Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Saat ditanya pendapat terkait sidang virtual Rizik, Mahfud MD mampu memberikan jawaban aman. Sejak beliau menjadi Menko Polhukam, komunikasi pemerintah dalam urusan hukum cenderung membaik. Mungkin karena beliau memang seorang pakar hukum. Mahfud MD menilai hakim persidangan harus lebih tegas dalam memimpin jalannya sidang ini. Dalam sidang apapun, pemahaman itu ia sampaikan dalam kacamata sebagai seorang ahli tata negara. Kendati demikian, Mahfud sebagai menteri menolak ikut campur apalagi mengintervensi persidangan. Sebab hal itu sudah sepenuhnya menjadi majelis hakim. Pemerintah tidak boleh ikut campur dalam proses persidangan. Persidangan itu sudah keluar dari ranah pemerintah ya, itu hakim. Hakim punya wewenang untuk memerintahkan apapun. Nanti, aparat pemerintah seperti polisi, kejaksaan itu nanti melaksanakan. Kan itu sudah ada aturannya, tegas Mahfud. Jawaban ini cukup aman. Mahfud MD tidak terpancing untuk memberikan jawaban yang bernada sentimen ke Rizik. Mahfud MD terus mencoba menegaskan ke publik bahwa pemerintah tak pernah ikut campur urusan Rizik. Kasus-kasus yang sedang menimpa Rizik murni pelanggaran hukum. Tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dengan Presiden Jokowi. Mudyar, data lahan objek korupsi terbongkar, Anies makin tertampar. Ditulis oleh Nina Nur di sewar.com. Kita kembali ke kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum di BUMD PD Pembangunan Saranajaya. Dugaan korupsi ini dilakukan atas pembelian lahan yang diperuntukkan buat program andalan Anies, yakni rumah DP 0 rupiah. Caranya, harga yang dibeli oleh PD PSG adalah harga yang sudah di markup oleh pihak perantara.
Kerugian negara disebut mencapai 100 miliar rupiah. Itu baru dari satu objek lahan ya. Padahal disebut ada 9 objek pembelian lahan yang harganya diduga nggak bener alias di markup. Saya sudah menulis beberapa artikel soal ini, dan saya tetap konsisten meyakini bahwa nama Anies tidak akan pernah ditemukan dalam aliran dana hasil korupsi pembelian lahan itu. Alasannya, karena saya termasuk dalam mayoritas publik yang tidak percaya dengan kinerja KPK ketika ada kasus korupsi yang terkait dengan Anies. PR KPK masih ada terkait laporan masyarakat soal kasus dugaan korupsi Anies. Itu belum nampak tindak lanjutnya hingga sekarang. Lah ini, tiba-tiba KPK sendiri yang mengumumkan adanya kasus korupsi di program andalan Anies. Padahal, kasus itu sendiri sudah dipegang oleh Polri sejak tahun lalu. Ngapain KPK mengambil alihnya? Kalau bukan karena ada sesuatu yang bisa dipakai buat melindungi Anies kan? Jelas ya alasannya. Namun, di lain pihak, kasus dugaan korupsi ini ternyata terus berkembang dan menghantam Anies dari segi ketidakbecusan dan ketidakmampuannya dalam bekerja. Mungkin hal ini terjadi di luar perhitungan, bisa jadi, atau memang karena zolim sama warga Jakarta, tidak amanah jadi pemimpin. Ini kalau saya pakai pola pikir kadrun ya, hehehe. Nah, dari perkembangan sebelumnya, sempat terjadi lempar-lemparan kesalahan antara eksekutif dan legislatif di DKI Jakarta. Ya memang, ada andil DPRD DKI Jakarta dalam mengesahkan sejumlah anggaran buat pembelian lahan tersebut. Tapi kemudian dijelaskan oleh Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, bahwa Anieslah yang membuat pergub untuk penggunaan atau pencairan anggaran oleh PDPSJ. Itu bukan omong kosong, para netizen plus 62 yang maha tahu pun menyebarkan surat keputusan Gubernur Anies nomor 1684 tahun 2019 tentang pencairan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya tahun anggaran 2019. Di dalamnya disebut bahwa anggaran itu digunakan untuk proyek rumah DP 0 rupiah. Sedangkan anggaran yang dicairkan sejumlah 800 miliar rupiah. Wow, dan tentunya surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Gubernur Anies. Berikut isi lengkapnya yang sudah saya cek validitasnya di sini. Kopi surat keputusan ini diunggah oleh akun @nidina1 di Twitter. Siapa yang memperbolehkan pencairan dana, harusnya juga mengawasi prosesnya bukan? Nggak cuma dicairkan, dikasih ke PDPSJ dan nggak tahu prosesnya gimana, yang penting tahu beres. Atau memang cara kerja Anies seperti itu? Waduh, pengungkapan pun makin berkembang, makin memojokkan Anies. Ini terjadi hari Jumat pada 19 Maret lalu. Dilansir dari cnnindonesia.com, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyerahkan salinan sertifikat HGB atau Hak Guna Bangunan Lahan yang jadi objek dugaan korupsi PDPSJ kepada KPK. Lahan itu terletak di Muncul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Ternyata, sertifikat HGB lahan yang masa berlakunya mau habis beberapa bulan lagi pada 31 Juli 2021. Sertifikat itu tercatat atas nama pemilik Yayasan Kongregasi Suster-Suster Corolus Borromeus. Berkenaan dengan itu, MAKI mengungkap berbagai kesalahan yang kembali menampar Anies dengan telak. Bahwa lahan tersebut dimiliki oleh sebuah yayasan sehingga tidak bisa dijual kepada sebuah perusahaan bisnis swasta. Lahan yayasan hanya boleh dialihkan kepada yayasan lain untuk digunakan tujuan fungsi sosial, ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman. Seharusnya sejak awal PD Saranajaya mengetahui bahwa lahan tersebut tidak bisa dibeli karena dimiliki oleh sebuah yayasan yang kemudian dijual pada perusahaan swasta. Sehingga dengan melakukan pembayaran kepada sebuah perusahaan swasta sekitar 200 miliar rupiah adalah sebuah bentuk pembayaran yang tidak diperolehnya sebuah lahan yang clear dan clean, serta berpotensi kerugian total loss, tambah Boyamin. Apalagi HGB akan habis sebentar lagi. Sementara, selama ini tidak pernah dilakukan pembangunan apapun. Itu membuat HGB berpotensi tidak akan diperpanjang. Harusnya PDPSJ menunggu perpanjangan HGB dulu, baru melakukan pembayaran. Dengan pembayaran sebelum HGB diperpanjang adalah bentuk pembayaran yang sia-sia dan berpotensi tidak akan memperoleh lahan tersebut, ujar Boyamin. Selain itu, penjualan lahan dari pemegang HGB ke perusahaan swasta yang kemudian dijual ke PDPSJ diduga telah melanggar undang-undang yayasan, sehingga HGB dapat dicabut oleh pemerintah karena tidak sesuai peruntukannya. Modiar, nggak salah kan saya taruh kata itu sebagai judul? Itu semua kesalahan fatal. Walaupun aliran dana korupsi tidak sampai ke Anies tetap harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuat oleh PDPSJ.
Masa mengeluarkan dana ratusan miliar dengan sesuka hati PDPSJ saja? Enggak dong, itu duit asalnya dari rakyat loh, amanat rakyat. Bukan duit nenek lo, nggak bisa dikeluarkan sembarangan. Apalagi dengan jumlah ratusan miliar. Harus diawasi dengan seksama. Oke lah, kalau KPK tidak sampai bisa menemukan aliran dana ke arah Anies, namun publik akan makin tahu betapa tidak becusnya Anies mengelola uang rakyat. Kayak gini mau jadi presiden,